Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati dari SMA 1 Negeri Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, calon guru penggerak Angkatan 7, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menjalani pendidikan guru penggerak, saya dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya juga tidak memperhatikan bakat dan minat siswa. Saya malah lebih sering memberikan dan memaksa siswa harus menyesuaikan semua materi yang saya berikan dan mendapat nilai di atas KKM. Saya juga jarang melakukan refleksi dengan baik dengan siswa maupun dengan rekan kerja terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Selama ini saya kurang melakukan pendekatan emosional dengan siswa sehingga penanaman karakter kurang terbangun dengan baik. Seringkali saat mengkondisikan kelas, saya masih menggunakan tekanan, ancaman, gertakan, dan hukuman untuk membuat siswa tenang dan disiplin. Namun, setelah saya menjadi calon guru penggerak dan mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya mulai terbuka. Di sini, saya mengenal semboyan populer pendidikan, ing ngarso song tulodo, ing madya mangun karso, tut puri handayani. Pendidik harus menjadi suri teladan yang baik. Guru berada di tengah-tengah di antara siswa, harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi. Di belakang pendidik, harus mampu memberi kepercayaan dalam melaksanakan tugas. Ada 3 konsep yang akan saya paparkan. 1. Pendidikan memerdekakan, pendidikan menuntun, pendidikan kodrat alam, dan kodrat zaman. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakter dan kemampuan siswa. Tugas saya adalah mendesain pembelajaran yang mampu melaksanakan gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Strategi yang akan saya terapkan, mengidentifikasi karakteristik siswa untuk mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan individu dengan siswa dan menggunakan metode belajar yang variatif dan inovatif agar membuat siswa menarik dan semangat dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksa kehendak siswa untuk mengikuti peserta didik. Kita ibarat petani, siswa adalah benihnya. Petani merawat, menjaga, dan membimbing benih biar benih menjadi benih yang unggul. Kita memberi materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuat siswa tertekan dalam belajar. Pendidik harus mampu menuntun siswa sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya. Strategi yang akan saya terapkan, menyampaikan manfaat dan tujuan materi di awal pembelajaran, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita dan memotivasi siswa, mengenali karakteristik siswa, latar belakang siswa, dan menjalin hubungan dengan orang tua. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai pendidik seringkali mendidik siswa seperti kita belajar dulu. Padahal kodrat alam dan kodrat zaman sudah berubah. Tetapi kita sering menyamakan siswa dulu dengan siswa sekarang, dengan masih memakai cara lama ataupun model pembelajaran yang kebanyakan ceramah. Padahal sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Didiklah anakmu sesuai dengan zaman.
karena mereka hidup bukan di zamanmu. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harusnya menyiapkan siswa untuk siap menghadapi kodrat alam dan kodrat zaman. Bila kita melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekan pada kemampuan anak untuk memiliki kemampuan abad 21. Dalam kegiatan pembelajaran saya, harus merancang kegiatan pembelajaran yang variatif dan inovatif. Dalam kegiatan pembelajaran saya, harus merancang kegiatan pembelajaran yang variatif dan menarik, misalnya penerapan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Strategi yang akan saya terapkan, pembelajaran yang harus memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga bisa mendorong siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan melatih mereka untuk siap menghadapi kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian refleksi dan kesimpulan modul 1.1 saya. Sekian, salam guru penggerak, salam dan bahagia.